Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Cynthia dengan NIM 201924112444. Saya dari kelas Manajemen B semester 3 tadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi. Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Berdasarkan jangka waktunya, investasi dibedakan menjadi 3, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Perencanaan terhadap suatu keputusan investasi sangat penting karena beberapa hal diantaranya. Yang pertama, dana yang dikeluarkan untuk investasi jumlahnya besar dan dana tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus. Yang kedua, dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang. Yang ketiga, keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, keputusan investasi berjangka panjang sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang jangka panjang dan berat. Tujuan keputusan investasi adalah untuk melakukan investasi memaksimalkan nilai pasar modal sendiri atas saham. Tujuan ini menghadapi masalah-masalah operasional terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Di antaranya yang pertama, tidak bisa diterapkan pada sektor publik karena tidak ada pemilikan lain selain negara. Yang kedua, sejumlah besar perusahaan pada sektor swasta tidak menjual sahamnya ke pasar modal. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang bagaimana pengaruh keputusan investasi terhadap nilai pasar modal sendiri masih kurang cukup. Untuk menganalisa keputusan usulan investasi atau proyek investasi layak atau tidak dilaksanakan, konsep yang digunakan adalah konsep aliran kas. Informasi arus kas dapat diperoleh dengan cara menambahkan kembali biaya-biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas dari estimasi laporan laba rugi proyek investasi. Metode penilaian investasi yaitu diantaranya ada metode accounting rate of return. Metode penilaian investasi yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi sehingga angka yang digunakan adalah laba setelah pajak yang dibandingkan dengan rata-rata investasi. Kemudian ada metode payback period, merupakan suatu metode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk atau netto. Kas masuk neto atau cash flow yang diperoleh dengan rumus PP sama dengan nilai investasi dibagi cash flow dikali 1 tahun. Kelemahannya yaitu mengabaikan nilai waktu uang, mengabaikan profit setelah PP dicapai, dan mengabaikan nilai sisa. Kemudian ada metode net present value yang merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari profit dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Setelah itu ada kriteria kelayakan dari suatu investasi, NPV lebih dari 0 atau positif investasi layak dan diterima, dan NPV kurang dari sama dengan 0 atau negatif investasi tidak layak atau ditolak. Kemudian ada metode probability index atau cash ratio, merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan NPV dengan rumus PI sama dengan total PV of proceed per nilai investasi. Kriteria: apabila PI lebih dari 1 maka rencana investasi layak diterima, apabila PI kurang dari 1 maka rencana investasi ditolak. Kemudian yang terakhir ada metode internal rate return, merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari kas neto dan investasi. Pada saat IRR tercapai maka besar NPV sama dengan 0. Untuk itu, menghitung IRR perlu dicari data NPV yang positif juga NPV yang negatif. Baiklah, sekian sedikit penjelasan tentang keputusan investasi. Sebenarnya masih banyak lagi, ada contoh dan rumus-rumusnya. Karena keterbatasan waktu, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.